Halo teman-teman, selamat datang kembali di Terlelap. Masih bersama aku, Nessa. Sebelumnya kita telah membahas akhir kisah Marcus Antony dan Cleopatra. Kali ini cerita berlanjut dari titik ketika Octavianus berhasil mengalahkan mereka. Pada tahun 31 sebelum Masehi, di perairan Actium, Octavianus yang nantinya kita kenal sebagai Augustus menang dalam salah satu pertempuran laut paling menentukan dalam sejarah. Kekuatan gabungan Marcus Antonius dan Cleopatra berhasil ia hancurkan. Kemenangan ini menjadi pencapaian luar biasa, terlebih bagi seorang pemuda yang sejak kecil rapuh kesehatannya dan sering jatuh sakit. Namun kelemahan fisik itu tidak menghalangi ambisinya, kecerdikannya, dan kemampuannya memimpin. Pertempuran Actium bukan sekedar kemenangan militer. Ia menjadi titik balik yang mengubah jalannya sejarah dunia. Setelah berabad-abad berdiri sebagai republik, untuk pertama kalinya Roma akan berada di bawah kepemimpinan seorang kaisar. Dengan kematian Antony dan Cleopatra, berakhirlah perang saudara terakhir Republik Roma. Octavianus kini berdiri sebagai penguasa tunggal dunia Mediterania, dari Spanyol di barat hingga Mesir di timur. Namun ini hanyalah awal dari cerita yang sesungguhnya. Meski menang, Octavianus menghadapi persoalan besar. Bagaimana mempertahankan kekuasaan tanpa terlihat sebagai diktator? Rakyat Roma masih trauma dengan Julius Caesar yang dibunuh justru karena dianggap berambisi menjadi raja. Belajar dari kesalahan pamannya, Octavianus tidak membuat deklarasi besar untuk menjadi kaisar atau raja. Ia memilih melakukan transformasi politik yang sangat halus, namun jenius. Langkah pertamanya adalah berpura-pura mengembalikan kekuasaan kepada Senat dan rakyat Roma. Pada tahun 28 sebelum Masehi, ia secara resmi meletakkan jabatan triumvir, posisi penguasa bertiga yang memberinya wewenang luar biasa. Di hadapan Senat, ia berkata, "Republik ini saya kembalikan kepada kalian." Dan tentu saja, ini hanyalah sandiwara politik tingkat tinggi Octavianus. Senat, yang sebagian besar anggotanya sudah ia beli atau intimidasi, justru memohon kepadanya untuk tetap memimpin. Mereka memberinya berbagai gelar dan kekuasaan, tetapi dikemas dengan citra yang terlihat republikan. Octavianus diberi gelar Princeps, yang artinya warga pertama, bukan sebagai Rex, yang artinya raja. Ia juga menerima kekuasaan Imperium Maius, yang artinya wewenang komando tertinggi, serta Tribunisia Potestas yang bisa memberinya hak veto. Puncaknya terjadi pada 16 Januari 27 sebelum Masehi. Senat menganugerahkan kepadanya gelar Augustus. Kata ini berasal dari bahasa Latin augere, yang berarti meningkatkan atau memberkati. Gelar tersebut memiliki makna religius yang kuat. Seolah-olah ia diberkati oleh para dewa. Jauh lebih halus dibanding menyebut dirinya raja yang pasti akan memicu perlawanan. Dengan langkah ini, Augustus menciptakan sistem politik baru yang disebut prinsipat. Secara formal, republik masih ada. Senat masih bersidang. Konsul masih dipilih. Tetapi semua keputusan penting berada di tangan Augustus. Ia menjadi primus inter pares, yang artinya pertama di antara yang setara, namun pada kenyataannya ia adalah penguasa absolut. Meskipun kita mengenalnya sebagai kaisar pertama Roma, Augustus sendiri tidak pernah menggunakan gelar itu dan tidak pernah dilantik secara resmi menjadi kaisar. Ia menyebut dirinya Princeps atau warga negara pertama, sebuah langkah politik cerdas untuk menyembunyikan kekuasaan absolutnya di balik selubung republik.
Dalam pembahasan ini, kita akan tetap menggunakan istilah Agustus demi kemudahan, namun penting untuk mengingat bagaimana ia sesungguhnya menampilkan dirinya. Agustus memahami bahwa kekuasaan tidak cukup hanya direbut, kekuasaan harus dijaga, dan untuk itu ia memiliki strategi yang sangat sistematis. Langkah pertamanya adalah mereformasi tentara. Ia mengurangi jumlah legiun dari 60 menjadi 28, namun memastikan bahwa setiap prajurit loyal kepadanya secara pribadi. Ia membentuk Praetorian Guard, pasukan pengawal elit permanen yang bertugas melindungi kaisar, dengan gaji dan hak istimewa yang lebih besar. Para veteran perang juga dijamin tanah dan pensiun yang layak, agar loyalitas mereka tidak pernah goyah. Agustus kemudian memindahkan sebagian besar legiun ke perbatasan-perbatasan terluar kekaisaran. Ini adalah strategi ganda. Pertama, untuk melindungi Roma dari ancaman luar. Kedua, untuk menjauhkan pasukan yang berpotensi memberontak dari ibu kota. Di Roma sendiri, ia hanya menempatkan Praetorian Guard dan beberapa unit kecil lainnya. Agustus juga merupakan seorang master propaganda. Ia memahami sepenuhnya betapa pentingnya citra dalam politik. Banyak monumen dan kuil ia bangun untuk memuliakan dirinya, namun selalu dikemas dalam narasi demi kejayaan Roma. Patung-patung Agustus tersebar di seluruh kekaisaran, menampilkan sosok yang bijaksana dan bermartabat. Salah satu monumen paling terkenal adalah Arapacis, atau altar perdamaian, yang dibangun untuk merayakan kepulangannya dari kampanye militer. Monumen ini tidak hanya indah, tetapi juga menyampaikan pesan politik yang jelas. Agustus adalah pembawa perdamaian. Ia juga menulis autobiografi berjudul Res Gestae Divi Augusti, yang artinya pencapaian Agustus yang terdewa. Karya ini disebarkan ke seluruh penjuru kekaisaran dan berisi daftar panjang prestasinya. Untuk zamannya, ini adalah bentuk propaganda yang sangat canggih. Bahkan dalam urusan keluarga, Agustus berpikir secara politis. Ia menikahkan anak tiri dan keponakannya dengan keluarga-keluarga aristokrat terkemuka guna memperkuat aliansi. Ia sendiri menikah dengan Livia, seorang wanita yang luar biasa cerdas dalam berpolitik, sekaligus menjadi penasihat yang paling ia percaya. Masalah besar yang dihadapi Agustus adalah ketiadaan anak laki-laki biologis. Namun ia sangat cerdik dalam menyelesaikan persoalan suksesi ini. Ia mengadopsi beberapa kandidat dan mempersiapkan mereka sebagai calon penerusnya. Sayangnya, sejumlah kandidat terbaik seperti Marcellus dan Gaius Caesar meninggal di usia muda. Hal ini memaksa Agustus untuk terus menyesuaikan rencana suksesi. Akhirnya, ia memilih Tiberius, anak tiri dari pernikahannya dengan Livia, sebagai penerus. Meski hubungan pribadi mereka tidak selalu harmonis, Tiberius terbukti kompeten dan loyal. Agustus bukan hanya seorang politisi ulung, tetapi juga administrator yang luar biasa. Ia melaksanakan reformasi menyeluruh yang mengubah cara kerja pemerintahan Roma. Ia menciptakan sistem administrasi yang efisien untuk mengatur wilayah kekaisaran yang sangat luas. Provinsi-provinsi dibagi menjadi dua kategori, yaitu Provinsi Senat, secara resmi di bawah kendali Senat, dan Provinsi Kaisar yang berada langsung di bawah kekuasaannya. Dalam praktiknya, provinsi-provinsi penting seperti Mesir, Syria, dan Gaul semuanya termasuk ke dalam kategori Provinsi Kaisar. Agustus juga menciptakan berbagai jabatan baru, seperti Praefectus Urbi, Gubernur Kota Roma, dan Praefectus Annonae, pengawas pasokan makanan. Jabatan-jabatan ini diisi oleh orang-orang yang setia kepadanya, memastikan pengawasan ketat terhadap fungsi-fungsi vital pemerintahan. Yang revolusioner, ia membangun sistem sensus yang jauh lebih teratur. Diselenggarakan beberapa kali selama masa pemerintahannya.
Sensus ini memungkinkan perencanaan ekonomi dan militer yang jauh lebih akurat. Agustus memahami bahwa kestabilan politik tidak mungkin bertahan tanpa kemakmuran ekonomi. Ia melakukan reformasi mata uang, menciptakan sistem moneter yang stabil. Koin-koin emas dan peraknya menjadi standar perdagangan di seluruh Mediterania. Ia juga membangun infrastruktur secara besar-besaran. Jalan-jalan dibangun dan diperbaiki, pelabuhan diperluas, dan sistem air bersih ditingkatkan. Salah satu proyek terbesarnya adalah pembangunan Forum Agustus di Roma, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan politik. Di bidang keuangan negara, Agustus melakukan reformasi radikal. Ia menciptakan fiskus, semacam kas pribadi kaisar, yang dananya berasal dari provinsi-provinsi di bawah kekuasaannya. Pada tahun 6 Masehi, ia mendirikan Aerarium Militare, kas khusus yang didanai dari pajak warisan dan penjualan. Dana ini digunakan untuk membayar pensiun para veteran, memastikan loyalitas tentara. Inovasi ini memberinya fleksibilitas finansial yang besar, terpisah dari Aerarium Saturni, kas negara tradisional yang secara formal masih berada di bawah pengawasan Senat. Yang membedakan Agustus dari banyak pemimpin lain adalah usahanya untuk mereformasi moralitas masyarakat Roma. Ia mengeluarkan serangkaian undang-undang yang disebut Lex Julia, yang mengatur pernikahan dan kehidupan keluarga. Undang-undang ini mewajibkan warga Roma dari kelas atas untuk menikah dan memiliki anak, sekaligus memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan perzinahan. Agustus juga berupaya menghidupkan kembali tradisi dan agama Roma yang telah lama berdiri. Ia membangun atau merenovasi banyak kuil, menghidupkan kembali festival-festival tradisional, dan bahkan menjabat sebagai Pontifex Maximus, imam tertinggi di Roma. Reformasi ini tidak selalu populer. Banyak aristokrat merasa kebebasan pribadi mereka dibatasi. Namun, Agustus mampu memasarkan kebijakan ini sebagai upaya mengembalikan virtu Roma yang lama setelah bertahun-tahun dilanda perang saudara. Meskipun dikenal sebagai pembawa perdamaian, Pax Augusta, Agustus tetap melakukan ekspansi wilayah yang signifikan. Namun semua ekspansi ini dilakukan dengan perhitungan yang cermat. Fokus utamanya adalah mengamankan perbatasan utara kekaisaran. Ia melancarkan serangkaian kampanye untuk menundukkan suku-suku di wilayah yang kini menjadi Austria, Swiss, dan Jerman Selatan. Kampanye ini dipimpin oleh para panglima terpercaya, seperti Drusus dan Tiberius. Hasil terbesarnya adalah penguasaan wilayah hingga Sungai Danube yang menjadi perbatasan alami yang kuat. Agustus juga berusaha memperluas wilayah melewati Sungai Rhine, tetapi upaya ini mengalami kemunduran besar pada pertempuran Hutan Teutoburg tahun 9 Masehi. Dalam peristiwa tersebut, 3 legiun Roma dihancurkan oleh suku-suku Jerman yang dipimpin Arminius. Kekalahan di Teutoburg mengajarkan Agustus batas kemampuan Roma. Setelah itu, ia lebih memfokuskan diri pada konsolidasi wilayah yang telah dikuasai daripada ekspansi agresif. Di wilayah timur, Agustus lebih memilih diplomasi daripada kekuatan militer. Ia berhasil mencapai kesepakatan dengan Kekaisaran Parthia, musuh tradisional Roma. Dalam perjanjian ini, Parthia mengembalikan standar-standar legiun yang hilang dalam pertempuran sebelumnya, sementara Roma mengakui zona pengaruh Parthia. Agustus juga mereorganisasi provinsi-provinsi timur seperti Syria dan Asia Minor. Ia memberikan otonomi yang lebih besar kepada para raja klien lokal selama mereka tetap setia kepada Roma. Kebijakan ini terbukti lebih murah dan efektif daripada penguasaan langsung. Agustus bukan hanya seorang politisi dan jenderal ulung, tetapi juga pelindung seni dan budaya yang luar biasa. Masa pemerintahannya sering disebut sebagai zaman keemasan sastra Latin. Ia juga bangga dengan transformasi fisik Roma. Konon, ia pernah berkata, "Aku menemukan Roma sebagai kota bata dan meninggalkannya sebagai kota marmer."
Meskipun mungkin ada sedikit melebih-lebihkan di sini, faktanya Augustus memang mengubah wajah Roma secara dramatis. Di puncak kekuasaannya, Augustus memulai serangkaian proyek pembangunan yang mengubah wajah Roma. Ia membangun Forum Augustus, sebuah kompleks megah dengan kuil Mars Ultor, Mars sang pembalas, sebagai pusatnya, simbol janji yang ia buat untuk membalas kematian Julius Caesar. Tak jauh dari sana, berdiri Theater of Marcellus, teater besar yang ia namai untuk mengenang keponakannya yang meninggal muda. Augustus juga mendirikan Mausoleum Augustus, makam monumental bagi dirinya dan keluarganya, serta memperluas kampus Martius dengan bangunan-bangunan publik yang indah. Bahkan Forum Romanum yang sudah berusia berabad-abad, ia perbaiki dan percantik, mengembalikan kemegahannya. Namun, ambisi pembangunannya tidak berhenti di ibu kota. Di seluruh kekaisaran, dari Hispania hingga Asia Minor, ia membiayai pembangunan kuil, teater, saluran air, dan berbagai infrastruktur lainnya. Baginya, ini bukan hanya soal arsitektur, tapi juga investasi politik. Cara untuk membuat rakyat di provinsi merasakan langsung manfaat kekuasaan Roma. Masa pemerintahannya juga dikenal sebagai zaman keemasan sastra Latin. Agustus dikelilingi oleh lingkaran sastrawan besar, banyak di antaranya berada di bawah perlindungan Maecenas, penasihat terdekatnya. Virgil menulis Aeneid, epos yang mengisahkan asal-usul Roma melalui tokoh Aeneas. Karya ini bukan sekedar mahakarya sastra, tetapi juga propaganda yang halus, menggambarkan Agustus sebagai penerus takdir agung Roma. Lalu ada Horas, yang menyumbangkan ode-ode yang memuji kebesaran Agustus dan perdamaian yang ia bawa, memotret optimisme dan kemakmuran zaman itu. Sementara itu, Ovidius menulis Metamorphosis, karya puitis yang memikat, meskipun hidupnya berakhir di pengasingan akibat karya kontroversial Ars Amatoria. Agustus sendiri bukan hanya pelindung seni, tapi juga penulis. Selain Res Gestae yang sudah terkenal, ia pernah menulis karya tentang tata bahasa, sejarah, dan filsafat, meskipun sebagian besar hilang ditelan waktu. Di tengah semua prestasi politik dan budayanya, Agustus juga membuat perubahan pada sistem waktu. Ia menyempurnakan kalender Julian yang diperkenalkan Julius Caesar setelah terjadi kesalahan dalam perhitungan tahun kabisat oleh para imam. Berkat perbaikan ini, sistem kalender kembali berjalan tepat. Sebagai penghormatan, Senat mengganti nama bulan Sextilis menjadi Augustus, nama yang masih kita gunakan hingga sekarang sebagai August. Sebagai pribadi, Augustus adalah sosok yang kompleks. Ia piawai membangun citra sebagai pemimpin bijaksana dan bermoral, namun seperti semua politikus ulung, ia juga memiliki sisi-sisi gelap yang jarang ditunjukkan kepada publik. Pernikahan Augustus dengan Livia sering disebut sebagai salah satu kemitraan politik terbaik dalam sejarah Roma. Livia bukan hanya terkenal karena kecantikannya, tetapi juga kecerdasannya dan kemampuannya memainkan politik istana. Ia menjadi penasihat utama Augustus dengan pengaruh yang begitu besar dalam banyak keputusan penting negara. Namun, hubungan mereka tidak sepenuhnya tanpa masalah. Augustus tidak pernah memiliki anak dari pernikahannya dengan Livia, dan hal ini menimbulkan persoalan suksesi yang berlarut-larut. Beberapa sejarawan bahkan berspekulasi, meskipun tanpa bukti yang pasti, bahwa Livia mungkin terlibat dalam kematian beberapa calon pewaris yang tidak ia sukai. Di sisi lain, Augustus sangat menyayangi anak perempuannya Julia. Sayangnya, hubungan mereka memburuk ketika Julia terjerat skandal perzinahan. Dalam situasi yang memalukan sekaligus menyakitkan, Augustus mengambil keputusan berat untuk mengasingkan anak kandungnya sendiri. Sebuah keputusan yang diyakini membuatnya sangat terpukul. Dalam kehidupan pribadinya, Agustus dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan sederhana. Catatan Suetonius menggambarkannya bangun pagi setiap hari, bekerja keras,
dan menghindari kemewahan berlebihan. Bahkan, rumahnya di Palatine Hill tergolong sederhana bila dibandingkan dengan istana mewah kaisar-kaisar setelahnya. Meski demikian, ia cukup tahayul. Agustus percaya pada pertanda-pertanda dan sering berkonsultasi dengan peramal. Ia pernah memiliki cincin dengan ukiran Sphinx yang digunakan untuk stempel resmi, sebelum akhirnya menggantinya dengan gambar Alexander Agung dan kemudian dengan potret dirinya sendiri. Kesehatannya tidak pernah benar-benar kuat. Ia sering jatuh sakit dan beberapa kali nyaris meninggal. Mungkin karena itu, ia selalu memikirkan perencanaan jangka panjang dan persoalan suksesi. Ia sadar kekuasaannya bisa berakhir sewaktu-waktu. Salah satu kekuatan terbesar Agustus adalah kemampuannya berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat. Dengan para senator, ia berbicara menggunakan bahasa politik yang halus dan penuh perhitungan. Namun, ia juga mampu menjalin kedekatan dengan rakyat biasa. Ia kerap mengadakan audiensi publik, membiarkan dirinya terlihat mudah didekati. Dalam setiap penampilan, ia memanfaatkan simbolisme secara cermat. Dari pakaian yang dikenakan, gerakan tubuh, hingga posisi tempat ia berdiri, semuanya dipilih untuk menyampaikan pesan politik yang jelas. Meski memerintah selama 45 tahun dan membawa Roma ke era stabilitas, masa pemerintahannya tidak selalu berjalan mulus. Beberapa krisis besar hampir menggoyahkan kekuasaannya. Masih ada kelompok-kelompok yang tidak puas, terutama para senator Republikan yang bermimpi mengembalikan sistem lama. Beberapa kali terjadi konspirasi untuk menjatuhkannya, walau banyak di antaranya disembunyikan dari catatan publik demi menjaga citra stabilitas. Krisis terberat datang antara tahun 6 hingga 9 Masehi, ketika pecah pemberontakan besar di Pannonia dan Iliria. Pemberontakan ini memaksa Agustus memobilisasi hampir seluruh cadangan militer Roma. Pada titik tertentu, ia bahkan khawatir pemberontak akan menyerang langsung ke Italia. Kekalahan 3 legiun di hutan Teutoburg menjadi salah satu titik terendah dalam karir Agustus. Peristiwa ini bukan sekedar kekalahan militer, melainkan juga pukulan psikologis yang mendalam bagi Roma. Sejak zaman Hannibal, Roma tidak pernah kehilangan begitu banyak prajurit dalam satu peristiwa. Bagi Agustus, bencana ini meninggalkan luka batin yang dalam. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ia kerap terbangun di malam hari sambil berteriak, "Varus, kembalikan legiunku," merujuk pada Publius Quintilius Varus, jenderal yang memimpin pasukan dalam kekalahan itu. Sejak saat itu, kebijakan luar negerinya menjadi lebih berhati-hati. Ambisi ekspansi digantikan oleh fokus pada konsolidasi dan pertahanan wilayah yang telah dimiliki. Sepanjang masa pemerintahannya, masalah suksesi menjadi kekhawatiran terbesar Agustus. Berbagai calon pewaris disiapkan, namun satu persatu gugur sebelum waktunya. Marcellus, keponakan kesayangannya, meninggal muda. Gaius dan Lucius Caesar, cucu sekaligus anak angkatnya, juga wafat dalam usia muda dengan keadaan yang menimbulkan spekulasi. Sebagian sejarawan bahkan menduga adanya intrik politik, mungkin melibatkan Livia yang ingin memastikan putranya Tiberius menjadi penerus. Pada akhirnya, Agustus tidak punya pilihan selain menunjuk Tiberius. Meski hubungan mereka dingin, Tiberius adalah sosok yang berpengalaman, tangguh, dan setia. Namun, Agustus sadar bahwa Tiberius tidak memiliki daya tarik pribadi yang sama seperti dirinya. Salah satu warisan terbesar Agustus adalah sistem pemerintahan yang ia bentuk, model yang bertahan selama berabad-abad. Sistem ini dikenal sebagai prinsipat yang memadukan simbol-simbol republik dengan kekuasaan absolut di tangan kaisar. Kuncinya terletak pada keseimbangan semu antara institusi republik dan otoritas pribadi Agustus. Senat tetap ada, konsul tetap dipilih setiap tahun, tribun rakyat tetap memiliki peran. Namun, semua itu hanya berlangsung dalam kerangka yang telah ia tentukan.
Keputusan-keputusan penting pada dasarnya sudah disetujui terlebih dahulu oleh Agustus sebelum dibawa ke forum publik. Ia juga membentuk birokrasi baru yang lebih efisien. Tidak lagi hanya bergantung pada aristokrat, Agustus memanfaatkan kelas equites dan bahkan mantan budak terdidik untuk mengisi posisi administrasi. Langkah ini bukan hanya meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi juga menciptakan loyalitas pribadi karena karir mereka sepenuhnya bergantung pada kebaikan kaisar. Dari sisi finansial, Agustus memisahkan kas negara, aerarium, dengan kas pribadinya, fiskus. Walau secara teori terpisah, fiskus menjadi pusat kekuatan ekonomi karena digunakan untuk membayar tentara, membangun infrastruktur, dan memberikan bantuan kepada rakyat. Dengan sistem ini, ia bisa bergerak cepat tanpa harus menunggu persetujuan Senat, mengukuhkan posisinya sebagai pengendali tunggal kekuasaan Roma. Agustus menghembuskan napas terakhir pada 19 Agustus tahun 14 Masehi di usia 75 tahun, umur yang tergolong panjang untuk zamannya. Ia meninggalkan warisan yang tidak hanya mengubah Roma, tetapi juga mempengaruhi jalannya sejarah dunia. Pencapaian terbesarnya adalah terciptanya Pax Romana, masa damai yang bertahan hampir 2 abad. Periode ini memungkinkan perdagangan, seni dan budaya berkembang pesat di seluruh wilayah Mediterania. Memang, perdamaian ini dijaga dengan kekuatan militer, namun kemampuan Roma mempertahankan stabilitas politik di wilayah seluas itu untuk waktu selama itu adalah prestasi yang jarang terjadi dalam sejarah. Sistem Principate yang dirancang Agustus menjadi cetak biru bagi banyak kekaisaran setelahnya. Gelar kaisar bahkan melahirkan sebutan kaisar di Jerman dan tsar di Rusia. Lebih dari itu, ia membuktikan bahwa transisi dari republik ke kekaisaran bisa dilakukan tanpa kekacauan total, sesuatu yang jarang berhasil dalam sejarah politik. Dari sisi budaya, masa pemerintahannya dianggap sebagai standar emas peradaban Barat. Karya sastra dari Virgil, Horace, dan Ovid masih dibaca hingga kini. Arsitektur dan seni dari era ini menjadi acuan bagi gerakan klasik di kemudian hari, sementara bahasa Latin yang distandarisasi pada masa Agustus menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan diplomasi Eropa selama berabad-abad. Penilaian terhadap Agustus masih memicu perdebatan. Dari sudut pandang positif, ia mengakhiri perang saudara yang telah mengoyak Roma hampir 1 abad. Menciptakan stabilitas politik dan mendorong kemakmuran ekonomi yang dirasakan jutaan orang. Ia juga relatif moderat dalam penggunaan kekuasaan, tidak melakukan pembersihan besar-besaran, dan bahkan memberi jalan keluar terhormat bagi lawan-lawan politiknya. Namun, dari sisi kritis, Agustus mengakhiri bentuk demokrasi terbatas yang pernah dimiliki Republik Roma. Ia menciptakan preseden bagi kekuasaan otoriter yang kelak disalahgunakan oleh kaisar-kaisar brutal seperti Caligula atau Nero. Sistem yang ia bangun pun sangat bergantung pada kualitas pribadi kaisar. Sehingga, ketika pemimpin yang lemah atau lalim berkuasa, kekaisaran bisa jatuh dalam kekacauan. Mungkin penilaian yang paling adil adalah melihat Agustus sebagai produk dari zamannya. Republik yang didesain untuk sebuah kota kecil sudah tak sanggup mengatur wilayah seluas kekaisaran Roma. Perang saudara membuktikan bahwa sistem lama tak lagi efektif. Agustus menemukan solusi yang pragmatis, mungkin tidak sempurna, namun terbukti berhasil. Bertahan selama hampir 5 abad. Ketika Agustus menghembuskan napas terakhir di kota Nola, Italia Selatan pada 19 Agustus tahun 14 Masehi, berakhirlah salah satu karir politik paling gemilang dalam sejarah manusia. Dari seorang pemuda 18 tahun yang tiba-tiba mewarisi nama besar Caesar, ia berhasil menapaki jalan menuju posisi sebagai penguasa paling berpengaruh di dunia. Yang membuat perjalanan hidupnya begitu menakjubkan adalah perubahan dirinya. Agustus muda dikenal sebagai seorang panglima perang yang keras dan terlibat dalam daftar pembunuhan politik pada tahun 43 sebelum Masehi. Namun di masa tuanya, ia dikenal sebagai negarawan bijak yang membawa perdamaian bagi kekaisaran. Transformasi ini bukan hanya soal umur, tetapi juga hasil dari visi politik yang matang. Setelah wafat, Agustus secara resmi diangkat menjadi dewa dengan gelar Divus Augustus. Tapi, warisan sejatinya
bukanlah pada penghormatan itu, melainkan pada sistem pemerintahan yang ia bangun. Sebuah sistem yang cukup kokoh untuk bertahan melewati badai politik dan kaisar-kaisar yang jauh dari sempurna. Tiberius, sang penerus, memang tidak memiliki pesona Agustus. Namun ia mewarisi kekaisaran dengan fondasi politik dan birokrasi yang kuat. Berkat sistem ini, Roma tetap berdiri, meski harus melewati masa-masa kelam di bawah Caligula dan Nero. Bahkan mencapai puncak kejayaan pada masa Trajan dan Hadrian. Salah satu misteri terbesar yang masih menjadi perbincangan adalah kematian para calon pewaris Agustus. Marcellus, yang semula dipersiapkan sebagai pengganti, meninggal muda pada tahun 23 sebelum Masehi. Disusul Lucius Caesar pada tahun 2M dan Gaius Caesar pada tahun 4M. Terlalu banyak kematian dalam waktu singkat membuat banyak sejarawan mencurigai adanya permainan politik di baliknya. Banyak teori menunjuk ke Livia, istri Agustus sendiri. Ada dugaan ia menyingkirkan para pewaris itu demi memastikan anak kandungnya, Tiberius, naik tahta. Tacitus menggambarkan Livia sebagai ibu yang mengerikan, tapi istri yang sempurna. Beberapa sejarawan modern menganggap teori ini cukup masuk akal, sementara yang lain menilainya terlalu spekulatif. Menariknya, ada catatan bahwa di tahun-tahun terakhirnya, Agustus mulai menjaga jarak dari Livia, bahkan sempat mempertimbangkan mengubah rencana suksesi. Meski begitu, pada akhirnya Tiberius tetap menjadi pilihan yang tak terelakkan. Kisah Agustus juga tidak lepas dari hubungannya dengan Julius Caesar. Meski selalu mengaku sebagai anak angkat Caesar, hubungan darah mereka sebenarnya cukup jauh. Agustus hanyalah cucu dari saudara perempuan Caesar. Pertanyaan besarnya, mengapa Caesar memilihnya? Ada kemungkinan Caesar sudah melihat potensi besar pada diri Agustus sejak awal. Catatan sejarah menyebutkan, Caesar pernah membawanya dalam beberapa kampanye militer dan terkesan dengan kecerdasan serta keberaniannya. Beberapa sejarawan bahkan berspekulasi, Caesar sudah merencanakan transformasi Roma menjadi kekaisaran dan melihat Agustus sebagai satu-satunya orang yang mampu melanjutkan visi tersebut. Agustus bukan hanya seorang ahli politik dan panglima militer, tapi juga seorang arsitek ekonomi yang visioner. Ia membentuk sistem keuangan yang sangat canggih untuk zamannya, salah satunya dengan mendirikan aerarium militare, kas khusus untuk membayar pensiun dan tunjangan tentara. Dana ini berasal dari pajak warisan dan penjualan budak, sebuah ide yang pada dasarnya menjadi cikal bakal sistem jaminan sosial. Namun yang lebih revolusioner adalah program alimentaria, pemberian makanan gratis untuk anak-anak miskin di Italia. Ini bukan sekedar aksi amal, tapi strategi jangka panjang. Agustus paham, anak-anak sehat hari ini adalah calon prajurit tangguh di masa depan. Pandangan ini terasa sangat modern bahkan untuk standar sekarang. Masa pemerintahannya juga menjadi era keemasan inovasi teknologi. Sistem akuaduk diperluas hingga memasok air bersih dengan kualitas yang mengalahkan banyak kota modern. Teknik konstruksi beton Romawi mencapai puncak kehebatannya, memungkinkan pembangunan gedung dan monumen yang bertahan ribuan tahun. Tak hanya itu, Agustus mendorong kemajuan navigasi dan pemetaan. Peta yang dibuat di zamannya menjadi acuan selama berabad-abad. Bahkan, ia membiayai ekspedisi ke wilayah Afrika dan Arabia, menunjukkan visi global yang jarang dimiliki penguasa pada era itu. Untuk memahami dampaknya, kita perlu melihat kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa Agustus. Roma sebelum pemerintahannya adalah kota yang padat, kotor, dan rawan kebakaran. Agustus mengubah wajah kota itu.
Ia membentuk Vigiles, gabungan pemadam kebakaran dan polisi malam, membersihkan sungai Tiber, dan membangun fasilitas publik yang mengagumkan. Thermae atau pemandian umum menjadi pusat kehidupan sosial, di mana senator bisa duduk sejajar dengan pedagang, bahkan budak dapat berinteraksi dengan tuannya di lingkungan yang lebih egaliter. Ini adalah bentuk demokratisasi hiburan yang jarang terjadi dalam sejarah. Distribusi gandum gratis yang sebelumnya kacau dan sering menimbulkan kerusuhan, diubah menjadi sistem yang rapi. Agustus menerapkan kartu distribusi dan jadwal yang teratur, mengubah potensi kerusuhan menjadi sumber kestabilan. Tidak hanya ibu kota yang merasakan perubahan. Di provinsi-provinsi, ia memperkenalkan sistem gubernur yang lebih akuntabel. Rakyat bisa langsung melaporkan penyalahgunaan kekuasaan kepada kaisar. Ia juga memperluas kewarganegaraan Romawi bagi mereka yang berjasa, memperkuat rasa memiliki terhadap kekaisaran. Di Gaul, wilayah yang kini kita kenal sebagai Prancis, Agustus membangun kota-kota baru lengkap dengan forum, teater, dan akuaduk, namun tetap menghormati tradisi setempat. Pendekatan ini menjadi salah satu contoh awal pemerintahan kolonial yang relatif inklusif untuk zamannya. Salah satu perubahan sosial terbesar pada masa Agustus adalah meningkatnya mobilitas sosial. Di era Republik, struktur kelas cenderung kaku dan sulit ditembus. Namun di bawah kepemimpinannya, pintu menuju jabatan penting terbuka lebih lebar, bahkan bagi mereka yang berasal dari kelas menengah. Banyak liberty, mantan budak, yang cerdas memanfaatkan peluang ini. Mereka meraih kekayaan dan pengaruh besar sebagai sekretaris, administrator, atau pengelola bisnis para elit. Beberapa di antaranya bahkan mampu menebus kebebasan keluarganya, lalu membangun usaha yang sukses, mengubah nasib generasi mereka selamanya. Untuk memahami kesuksesan Agustus, kita perlu menelusuri sisi pribadinya. Dari catatan sejarah, muncul gambaran seorang pemimpin dengan kecerdasan emosional yang luar biasa. Ia mampu membaca karakter orang dan menilai situasi dengan tepat. Agustus tahu kapan harus bersikap tegas, kapan harus mengalah, kapan melangkah maju, dan kapan menunggu. Kemampuan ini terlihat jelas saat ia berhadapan dengan Marcus Antonius. Alih-alih menyerang langsung, Agustus memulai dengan perang propaganda. Ia membentuk opini publik bahwa Antonius telah menjadi pengkhianat yang terpesona oleh Cleopatra dan tidak lagi setia pada Roma. Maka ketika pertempuran di Actium terjadi, dukungan rakyat sudah berpihak kepadanya. Suetonius mencatat bahwa Agustus adalah sosok yang perfeksionis dan sangat teliti. Ia membaca setiap laporan penting, mengoreksi pidatonya berkali-kali, bahkan memeriksa keuangan negara secara langsung. Ia terlibat hingga ke detil terkecil, sebuah micromanagement yang jarang dilakukan penguasa sebesar dirinya. Ia juga dikenal sebagai pekerja keras. Bahkan di usia senja, ia tetap bangun sebelum fajar dan bekerja hingga malam. Bagi Agustus, tidak ada urusan yang terlalu sepele untuk diperhatikan. Namun, mungkin kualitas terbesarnya adalah kemampuannya beradaptasi. Di masa muda, ia adalah politikus oportunis yang kejam, tetapi seiring waktu dan stabilnya kekuasaan, ia berubah menjadi negarawan yang lebih bijak. Ini bukan sekadar strategi, melainkan pertumbuhan pribadi yang nyata. Agustus di usia 60-an adalah pribadi yang sangat berbeda dibandingkan dirinya di usia 20-an. Dan perubahannya hampir seluruhnya ke arah yang positif. Untuk menilai kehebatannya, menarik jika kita membandingkan Agustus dengan para pemimpin besar lainnya sepanjang sejarah. Jika dibandingkan dengan Alexander Agung, perbedaan keduanya sangat jelas. Alexander mampu menaklukkan wilayah luas hanya dalam waktu singkat, namun kekaisarannya runtuh segera setelah kematiannya. Agustus justru membangun sistem yang mampu bertahan berabad-abad. Alexander adalah penakluk yang brilian,
Sedangkan Agustus adalah pembangun institusi yang jenius. Alexander wafat pada usia 32 tahun, sehingga kita tidak pernah tahu bagaimana ia akan mengelola kekaisarannya jika diberi waktu lebih lama. Sedangkan Agustus sebaliknya memiliki 45 tahun untuk menyempurnakan sistem yang ia ciptakan. Jika dibandingkan dengan Napoleon, perbedaannya ada pada ketahanan hasil kepemimpinan. Napoleon kehilangan kekaisarannya tak lama setelah kekalahannya. Sedangkan Agustus meninggalkan sistem yang tetap kokoh jauh setelah dirinya tiada. Napoleon memang inovator institusional yang hebat, terutama dengan kode Napoleon yang berpengaruh. Tetapi fokus Agustus adalah pada stabilitas politik jangka panjang yang bisa bertahan melewati generasi. Perbandingan dengan Julius Caesar mungkin yang paling menarik. Keduanya berasal dari keluarga yang sama dan beroperasi dalam situasi politik yang mirip. Julius Caesar lebih karismatik dan berani dalam bidang militer, namun ia kurang sabar dan sering tergesa-gesa dalam mengelola politik domestik. Agustus belajar dari kesalahan itu. Ia tidak pernah mengambil gelar diktator atau menunjukkan ambisi kekuasaan secara terang-terangan. Strateginya lebih halus, penuh perhitungan, dan membangun kekuatan sedikit demi sedikit. Warisan Agustus juga menarik jika dilihat dalam kacamata modern. Banyak aspek kepemimpinannya yang bisa menjadi pelajaran bagi para pemimpin masa kini. Salah satunya adalah seni membangun institusi. Agustus memahami bahwa kekuasaan pribadi pasti berakhir, tetapi institusi yang kuat bisa bertahan selamanya. Sebagian besar masa pemerintahannya ia gunakan untuk merancang sistem dan prosedur yang dapat berjalan tanpa dirinya. Pesan ini relevan hingga sekarang. Warisan terbaik seorang pemimpin bukanlah kultus individu, melainkan sistem yang mampu berdiri sendiri. Ia juga mahir menciptakan keseimbangan kekuasaan. Agustus tidak menghancurkan senat, namun membuatnya kehilangan peran sentral. Ia tidak menghapus jabatan konsul, tetapi memastikan kekuasaan nyata tetap berada di tangannya. Langkah-langkah ini adalah contoh kecerdikan politik, melakukan perubahan besar tanpa memicu perlawanan yang berlebihan. Selain itu, Agustus selalu berpikir jangka panjang. Setiap keputusan diperhitungkan dampaknya hingga puluhan tahun ke depan. Kemampuan seperti ini jarang dimiliki politisi, baik di masa lalu maupun sekarang. Namun, untuk menilai secara adil, sisi gelap Agustus juga harus dibahas. Tidak semua yang ia lakukan bebas dari kontroversi, dan sebagian tindakannya masih diperdebatkan para sejarawan hingga kini. Salah satu kritik terbesar terhadap Agustus adalah perannya dalam mengakhiri tradisi demokratis Roma, meskipun demokrasi yang dimaksud sebenarnya terbatas dan lebih menguntungkan kaum elit. Pada masa Republik, setidaknya ada ruang untuk kompetisi politik dan perdebatan publik. Namun, setelah Agustus berkuasa, sistem itu berubah menjadi pemerintahan tunggal di bawah satu orang. Meskipun ia memerintah dengan relatif bijaksana, langkah ini menciptakan preseden yang memungkinkan kaisar-kaisar berikutnya menjadi tiran. Di masa mudanya, Agustus juga terlibat dalam proscription tahun 43-42 sebelum Masehi. Daftar hitam yang mengakibatkan eksekusi ribuan warga Roma, termasuk orator terkenal Cicero. Ia memang kemudian menyesali tindakannya dan menjadi lebih moderat. Tetapi noda ini tetap menjadi bagian dari catatan sejarahnya. Sebagian sejarawan menganggap kekerasan tersebut sebagai kejahatan yang tak terhindarkan di tengah perang saudara yang brutal. Namun tetap saja, ini adalah sisi kelam dari perjalanan politiknya. Agustus juga mempertahankan, bahkan memperluas sistem imperialisme Roma yang mengeksploitasi provinsi-provinsi. Ia tidak melakukan reformasi berarti terhadap perbudakan, yang kala itu menjadi fondasi ekonomi kekaisaran. Bagi kita di era modern,
Kebijakan ini jelas tidak dapat diterima. Namun, pada zamannya, hal tersebut dianggap wajar bahkan oleh mereka yang dinilai progresif. Dari kisah Agustus, ada beberapa pelajaran yang relevan untuk abad ke-21. Pertama, kekuatan institusi lebih penting daripada ketokohan individu. Sistem yang dibangun Agustus bertahan jauh melampaui hidupnya. Bagi demokrasi modern, ini menjadi pengingat bahwa institusi yang kuat adalah benteng utama melawan ketidakstabilan politik, lebih dari sekedar mengandalkan figur pemimpin yang karismatik. Kedua, perubahan yang bertahap seringkali lebih efektif daripada perubahan yang revolusioner. Agustus mampu melakukan transformasi besar tanpa menimbulkan guncangan yang mematikan. Ia tidak pernah mengumumkan revolusi. Yang ia lakukan adalah evolusi yang konsisten dan berkelanjutan. Prinsip ini bisa diterapkan mulai dari reformasi sosial hingga transformasi di dunia bisnis. Ketiga, kemampuan berkomunikasi adalah kunci. Agustus memahami betul kekuatan narasi dan simbol. Ia bukan hanya membuat kebijakan, tetapi juga mengubah persepsi publik terhadap politik dan kekuasaan. Kemampuan ini semakin relevan di era media sosial dan information warfare. Terakhir, berpikir jangka panjang adalah aset berharga. Di tengah dunia yang terobsesi pada hasil instan, mulai dari laporan keuangan triwulan hingga siklus pemilu, Agustus mengajarkan bahwa keberhasilan terbesar seringkali baru terlihat setelah puluhan tahun. Reformasi yang ia mulai mencapai puncak hasilnya jauh setelah ia wafat. Dalam dunia yang semakin fokus pada hasil cepat dan siklus politik jangka pendek, Agustus mengingatkan kita tentang pentingnya berpikir jauh ke depan. Banyak dari kebijakan dan reformasinya baru menunjukkan hasil bertahun-tahun setelah ia meninggal. Dan dari sinilah kita bisa melihat gambaran utuh warisannya. Jadi kesimpulannya, Agustus adalah salah satu pemimpin paling sukses dalam sejarah, sekaligus salah satu yang paling kontroversial. Ia menutup babak penuh kekacauan di Roma dan membuka era damai serta makmur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sistem yang ia bangun menjadi pondasi bagi perkembangan seni, sastra, arsitektur, dan hukum yang membentuk peradaban Barat. Namun, di sisi lain, ia juga menghapus tradisi republik dan membentuk sistem otokrasi yang kelak dimanfaatkan oleh penguasa-penguasa yang jauh lebih tiran. Masa mudanya diwarnai kekerasan politik, dan ia mempertahankan sistem perbudakan serta imperialisme yang menjadi tulang punggung ekonomi Roma. Meski begitu, ia membuktikan bahwa perubahan besar bisa tercapai dengan strategi matang, kesabaran panjang, dan kecakapan membangun institusi yang kokoh. Warisan Agustus tetap hidup hingga kini. Nama Caesar menjadi gelar bagi para kaisar di banyak bahasa. Bulan Agustus masih kita pakai. Dan yang terpenting, model kepemimpinannya tetap dipelajari, ditiru, dan dijadikan rujukan oleh para pemimpin di seluruh dunia bahkan 2000 tahun setelah kepergiannya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi buat konten sejarah menarik lainnya dari Terlelap.